Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Selasa tanggal 22 April 2025. Bapak Ibu, IHSG-nya ditutup positif ya, luar biasa didorong oleh pengumuman tadi siang. Sebelum break makan siang tadi ada pengumuman tentang aturan baru royalti ya, baik batu bara maupun nikel ya Bapak Ibu. Kita lihat peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2025. Nah, jadi dia mengatur tentang royalti pertambangan, ada nikel, ada segala macam, terus batu bara juga. Nah, kalau nikel itu luar biasa tadi kalau kita lihat ya, tarifnya naiknya yang tergantung harga ya, harga emas, harga apa ternaik. Kalau emas dia bisa sampai 16% naik hampir 2 kali lipat ya dibanding kalau sebelumnya. Kalau sebelumnya harga di bawah 2000 itu bisa iya kalau tertingginya sekarang bisa 16% karena harga emas naik terus. Pintar aja nih ya narik duit. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu untuk negara lah ya. Ya apa yang penting jelas ini bisnisnya. Terus batu bara dia juga ada penyesuaian Bapak Ibu untuk IUPK-nya ya Bapak Ibu berapa eh, izin usaha penambangan khusus ya batu bara yang menggunakan penambangan khusus mereka ada penyesuaian juga perhitungannya sangat detail ada 28% tergantung harga batu baranya. Jadi ini mendorong berapa saham-saham yang bergerak begitu pengumuman langsung bergerak kenceng ya cepat sekali orang-orang ini berpikir ya. Kalau mau dibilang informasinya bocor, ya enggak juga ya, Bapak. Padahal ini sudah dibicarakan lama nih, tapi begitu pengumuman tadi kepastian hukum itu penting dalam bisnis. Oke, Bapak Ibu, kita ada 10 ini ya. Jadi saya semuanya akan singkat saja, tidak ada waktu juga untuk bahas 10-10-nya secara uh, lengkap, Bapak Ibu. Ada PTPP, BBYB, Aman, Indika nih, mulai Aman ya, Indika, ADMR, Adaro, Harum, NCKL, MBMA, Pani. Jadi kalau kita lihat ada beberapa saham yang dia punya batu bara, juga punya nikel seperti Harum ya. Dia ada nikelnya juga. Uh, Indika, dia ada bisnis baterai juga ya, MBMA juga ada baterai. Jadi memang nggak bisa dibilang dia pure batu bara, nggak juga. Tapi ini menjamin kepastian hukum yang baru ya, Bapak Ibu. Jadi jelas orang mau berbisnis seperti apa. Itu penting sekali. Masa di Indonesia kan kadang-kadang peraturan itu berubah terus ya. Baik, kalau di luar negeri sentimennya ya masih sama Bapak Ibu. Yang beredar sekarang adalah banyak Cina mengancam silahkan nego dengan Amerika tapi jangan merugikan Cina. Jadi eh, Amerika mulai menekan-nekan lah ini minta ini minta ini biasalah standarnya. Jadi dipush jadi bukan lagi nego tapi tekanan. Jadi banyak yang terkecoh. Saya rasa akan banyak terkecoh ya. Banyak yang dikorbankan juga. Karena tujuan Donald Trump memang begitu kalau dalam nego ya. Kata istilahnya win-win solution sebenarnya tidak ada juga ya. Pasti semua orang ingin menang. Baik, kita lihat IHSG naik 1,8. Jadi tadi saya berpikir begitu masuk ini saya nunggu buy on weakness banyak di bawah. Ternyata tidak ya Bapak Ibu tidak diberikan hanya dapat beberapa saham yang tidak terkait dengan sektor minerba. Jadi yang lainnya pada dapat ya, yang tidak terkait dengan minerba. Kalau minerba ini masuknya sudah kemarin, begitu dia jatuh dalam-dalamnya ya masuk ya. Oke, sekarang kita lihat Bapak Ibu, dia faktanya IHSG naik 1,43. Bagaimana cara naiknya? Ya turun dulu, jam 10 langsung ada alert, langsung dia begitu session 2 volumenya makin besar ya, momentumnya makin kuat. Tetapi sayangnya dia masih di bawah 10 triliun ya Bapak Ibu. Di sini mulai ada asingnya masuk sedikit, 175 miliar. Masuknya di mana? Masuk BBCA 185, masuk di Antam 135, Bank Mandiri 138. Hanya itu yang signifikan. Nggak tahu nih asingnya dengan perubahan royalti yang baru ya pasti terdampak. Kalau lihat harga emasnya tadi pajaknya royalti luar biasa itu Bapak Ibu. Asing kan menganggap harga emas meningkat tinggi begitu, di mana Antam dia punya emas dari
apa yang Papua ya Bapak Ibu, yang Grantsburg itu ya Bapak Ibu, Freeport. Nah, mereka kan punya sekian persen di sana. Lalu ada Pani ada alert ya Bapak Ibu, bisa lihat di sini. Nanti kita lihat net sell-nya di BBRI. Saya BBRI posisi buy on weakness. Saya berharap dapat banyak nanti kalau turun ke 2.500. Saya belum dapat nih 2.500 ya Bapak Ibu. Kalau dia nggak kasih 2.500 ya saya makan apa yang ada aja lah. Oke, itu dia Bapak Ibu untuk market snapshot. Tidak ada gap, dia tutup rapi sekali, dia naik sampai konsisten ke atas, hanya saja memang nilai transaksinya masih kecil ya Bapak Ibu. Asingnya net buy juga kecil, berarti asingnya hanya masuk di segelintir saja nih, Antam, BMRI. Kecil saja ya. Alertnya ada 10 Bapak Ibu, jadi alert ini dia berdasarkan big data. Baru keluar alertnya, ada yang bertanya, Pak kok pagi-pagi belum ada, jadi market sudah buka, sudah jalan, kok alertnya belum ada? Ya, memang alertnya baru muncul jam 10 dan menggunakan algoritma deep learning. Kalau saya sih cenderungnya sukanya sahamnya ini jangan keluar sekali banyak nih, bingung ya Bapak Ibu mau beli apa. Jadi kalau saya suka tiap hari itu ada alert tapi ganti-gantian gitu. Tapi kalau banyak begini apa boleh buat, nanti tinggal dipilih saja. Kita pakai lihat korelasinya. Alertnya ini terkirim melalui Telegram bot. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya. Linknya ada di deskripsi video. Yang pasti karena dia adalah big data, machine learning, saya juga tidak percaya 100% sama dia. Harus dianalisa. Nggak mungkin semuanya saya beli. Harus dianalisa. Mungkin dari 10 ini yang menarik cuma 2 atau 3. Yang 2 atau 3-nya akan saya buat trading plan-nya. Atau saya sudah masuk sebelum-sebelumnya, ya kita kayak MBMA nih ya. Pani kayaknya dia pullback ya. Pani pullback kemarin sudah dikasih tahu ada Pani ada pullback. Feedback pakai itunya Harum, DMR dan segala macam ini Bapak Ibu. Jangan lupa untuk join Telegram channelnya. Sosial media juga di follow. Insya Allah nanti akan saya fallback. Saya bacakan disclaimernya Bapak Ibu. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia. Alhamdulillah masih bertahan sampai sekarang. Saya sudah mengalami siklus-siklus besar ya Bapak Ibu, termasuk pertama kali terkaget-kaget dulu waktu Lehman Brothers. BBCA tuh harganya cuma berapa itu waktu itu. Tapi karena takut ya belum punya pengalaman, ya sekarang kalau dia mau jatuh, BBCA jatuh ke berapa? 5.000, 3.000, 2.000 saya borong itu pasti. Dulu saya tidak tahu ya. Semuanya pasti ada awalnya ya, ada pembelajaran. Oke, tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Jadi Bapak Ibu nanti saya hanya sharing bagaimana cara menganalisa saham. Tapi karena sebanyak ini alert robotnya, saya akan singkat sajalah, nggak usah banyak-banyak. Jangan terlalu percaya dengan analisa saya 100% Bapak Ibu, percaya aja sedikit-sedikit saja Bapak Ibu, jadikan sebagai second opinion ya. Bapak Ibu, pesan saya juga dipesankan dulu sama tempat saya belajar, ya saya belajar sana sini. Jangan percaya dengan analisa siapapun, ya. Jadikan sebagai second opinion. Bapak Ibu harus punya namanya first opinion. Siapapun, jangan percaya. Siapapun. Percaya dengan analisa sendiri, buat trading plan sendiri, eksekusi sendiri, pakai duit sendiri, jangan pakai duit orang. Oke, itu dia Bapak Ibu. Jadi disclaimer on, tayor trade at your own risk. Sekali lagi, saya selalu mengingatkan kalau trading harus wajib pakai trading plan dan gunakan menu manajemen. Jadikan trading itu sebagai sebuah bisnis. Jangan gambling. Baik, informasi workshop Bapak Ibu untuk batch 38 kita berjalan. Mohon kalau mau daftar yang batch 39 Bapak Ibu sudah cukup, ini mungkin 8 orang. Walaupun sebenarnya maksimum bisa 10. Tapi ya kalau kadang-kadang Pak saya nggak bisa tanggal 24 Mei sudah ada rencana lain Pak, cuman bisa waktunya segini. Ya udahlah nggak apa-apa ya. Tapi kalau bisa cukup. Ya, saya sih batasnya memang kalau desak-desakan 12, tapi saya pengennya 10 aja, 8 oke gitu ya. Karena saya nggak berburu workshop sebanyak-banyaknya. Yang penting ilmunya bisa dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu. Oke, silakan nanti yang ingin berminat workshop batch 39 bisa daftarkan. Mungkin saya tulis nanti ini full book ya, 38 hanya untuk waiting list saja. Sisanya bisa daftar 39, nanti saya tulis begitu. Oke, mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Ini Telegram botnya Bapak Ibu bisa akses dari deskripsi video. Jadi di sini ada tulisan botnya dan tidak punya WA ya, hati-hati Bapak Ibu.
Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, Bapak Ibu bisa ketik help untuk melihat perintah apa saja yang tersedia supaya tidak salah dengan robot yang lain. Bapak Ibu, itu penting ya. Di sini ada Sun Key, kita biasa volume price. Pokoknya saya pengusung volume price analysis ya dari awal ya, sudah 2008, 2010 saya sudah mulai pakai itu, sudah mulai belajar di sana. Lalu tutorial, jangan lupa Bapak Ibu ketik tutorial. Jadi kalau ada pertanyaan sebenarnya sudah ada di sini terkait dengan chartnya. Tinggal mau belajar aja, mau dijawab, cari aja jawabannya ya Bapak Ibu. Misalnya saya selalu ngomong tentang pullback, di sini sudah ada saya bicara tentang gap, di sini ada tentang gapnya. Oke, kita akan mulai. Untuk after market close, kita mulai langkah pertama adalah kita cek dulu. Jadi untuk after market close, setelah market tutup, yang kita perlu kita lakukan adalah cek dulu dari deep learning-nya, dari deep key learning, dari algoritma big data-nya, itu apa saja alert yang keluar ya. Karena saya sendiri tidak tahu bagaimana dia cara keluarnya ya. Dia berdasarkan price dan volume saja. Kita cek alertnya. Oke, untuk tanggal 22 mulai PTPP dan PANI tadi saya hitung 10, alhamdulillah tidak lebih dari 10 ya. Ini juga saya akan cepat-cepat saja Bapak Ibu, selalu kita cek dengan Rekom, oke. Yang kita cari biasanya, karena Rekom ini dia sudah menggunakan end of day data, jadi tidak akan berubah. Jadi yang kita cari adalah saham yang keluar alert, saham yang keluar Rekom, di Rekom banyak keluarnya, saham yang ada ledakan volume, itu mantap. Kalau bisa dia habis panik terbitlah hope gitu ya, dia berada di zona panik tapi arahnya ke hope dan sebagainya. Kalau makin banyak dia keluar, itu namanya istilahnya confluent ya. Oke, kita cek pertama ide tradingnya adalah pakai Rekom. Rekom ini menggunakan end of day data, jadi dia tidak akan berubah lagi. Kita lihat Antam masih bullish ya Bapak Ibu. Ini tapi dia ada gap, yaitu ciri-ciri hentakan terakhir atau nanti akan disebut dengan buying climax ya. Tapi kita cek lah, karena memang bertepatan pula dengan peraturan royalty ini, apakah akan membuat investor asing berpikir ulang dengan ada tambahan ini. BBYB ada alert, Harum ada, Indika ada, KPIG ini mulai pembalikan. MBMA ya Bapak Ibu. MBMA ini salah satu saham yang sudah saya diskusikan di workshop, adalah saham yang belum terjadi wake off-nya. Jadi sabar, ya bisa 2 tahun kita sabar menunggu, cicil terus. Sekarang sudah ada indikasi ini ya, alertnya. BBYB, MBMA, Toba tidak ada alert, tapi ini menarik juga. Pasti dia bagus ya Bapak Ibu kalau muncul. Kita punya PTPP, Saratoga tentu akan jadi bagus, karena Saratoga ini portofolionya ya saham-saham yang banyak di komoditas ya. Lalu kita lihat price action, ada Antam, BBTN bullish, BDKR bullish, BBYB, BSD banyak yang bullish ya marketnya. Kalau lagi bagus ini banyak malah jadi pusing ya. SMA malah engulfing bearish dia. Gantiannya Bapak Ibu. Intel kemarin sudah dibahas, Sankey-nya sudah ada, dan kita lihat ada MR, ada alert banyak ya. Indika, MBMA, NCKL nih, NCKL ada juga yang ngusil dengan Pak Roy. NCKL ini kita masukkan saham-saham yang belum terjadi wake off-nya. Silahkan saja, nanti kita akan bahas ya. Kalau dia belum terjadi wake off-nya, mungkin saya akan titip sendal juga di situ. Oke, jadi begitu dia terbang, tidak panik karena sudah punya. Kayak PWS banyak, jadi karena banyak begini jadi sakit kepala juga kalau mau dianalisa semuanya. Jadi saya nanti akan analisa singkat. Bapak Ibu silakan lanjutkan analisanya detail ya. Jadi saya kenapa harus singkat? Karena banyak, jadi saya mau fokus ke trading plan saya sendiri. Saya akan merapikan trading plan, artinya dengan kondisi seperti ini, mungkin strategi trading plan saya mulai refocusing. Banyak saham-saham yang bottoming sudah bergerak naik ya. Tetap harus diatur supaya profitnya maksimal ya. Ada ADMR ini dulu saya beli IPO harga 100 sampai sekarang masih ada. Adaro juga ada, Aman saya tidak pegang, Antam ada. Ya, Tins ada, Toba. Nah, ini Bapak Ibu berapa saham yang sektor batubara dan mineralnya bergerak. Jadi jelas ya sentimennya dia didorong oleh undang-undang peraturan pemerintah tentang royalti minerba.
Sekarang kita cek dengan SCR Vibum. Ini adalah favorit saya Bapak Ibu. Kalau ada saham yang meledak volumenya pasti ada sesuatu. Cinema KPIG ini punyanya Haritanu ya. NCKL nih menarik ya. Nanti bahas NCKL nanti lebih tambahan sedikit juga nggak apa-apa. Ini Nobu ada sesuatu nih pasti ya Bapak Ibu. Ini kenapa Nobu ini ada keluar ledakan volume? Harus dicek. Toba nanti spesial session saja sama ledakan volume mungkin. Kita cek dengan SCR Extreme. Apakah sudah ekstrim? Sepertinya Antam ekstrim ya. Ya, ekstrim ya. Antam ekstrim grid, hati-hati. Archie juga, Harum juga ekstrim grid langsung. Jadi yang saham-saham ekstrim grid ini yang dilakukan adalah sell on strength ya, Bapak Ibu. Kalau dia sudah numpuk di demand zone, supply zone ya. Oke, Archie juga sudah. Harum, oke, TBLA nih ternyata ekstrim grid ya. Lalu kita cek dengan SCR Panic. Ini saham-saham kalau tadi keluar alert baru dia masih berada di panic, maka kita sebut sebagai habis panik terlebih dahulu ya. Kita lihat ini ada BDKR mungkin ya. Lalu kita mana yang ada keluar-keluar tadi? Lah, kok tidak ada di sini. Indika ini habis panik terlebih dahulu. Nanti kita bahas dia atau reject atas ya kalau nggak salah. Indika ini dia punya bisnis batu bara, dia punya banyak lagi kacamata motor listrik dan sebagainya macam. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nih saham-saham yang habis panik terlebih dahulu. Cuma segitu ya. Jadi yang kelihatan jelas adalah Indika. Yang lain-lainnya mungkin sudah berada di mana nih? Sudah berada di grid. Kali kita lihat di Hope mungkin. SCR Hope. Dia kalau Hope mudah-mudahan dia bergerak ke grid ya. Ini relatif terhadap composite. Ya Breeze, Adaro Hope, KPIG Hope, MBMA Hope, dia sudah bergerak MDKA Hope ya. Toba Hope ya. Jadi dia Hope dia semoga bergerak ke grid ya. Jadi nanti langsung kalau dia sudah bergerak ke sana, pantau weekly-nya. Kita cek dengan SCR Top FF, tadi foreign flow-nya sudah, tapi kita tidak cukup hanya melihat top foreign flow saja. Jadi kita tahu ya foreign flow memang diakumulasi asing, tapi harus kita tambah dengan bagaimana greediness dan fearness-nya. Kita cek dengan SCR Top kaki. Nah, ini hajar kanan, hajar kiri. Kalau hajar kanan berarti greedy, kalau hajar kiri berarti fear. Bank Mandiri, hajar kanan. Dia asingnya gimana? Bank Mandiri juga hajar kanan dan asingnya net buy ya, berarti memang dia didukung oleh asing. Pani hajar kanan, Antam hajar kanan, ini asingnya banyak net buy ini hajar kanan oleh asing naik, dia lompat kayaknya. Antam ini lompat dia Bapak Ibu. Nggak tahu gapnya sudah tutup atau belum, nanti silahkan dicek. ADMR ya ini banyak yang hajar kanannya. Adi ini sentimen masih sama. Yang hajar kiri ASI, Java, Aman nih. Aman ada alert dah, tapi dia hajar kiri nih. Oke. Baik, sekarang kita cek apa lagi? SCR pullback. Apakah ada saham-saham yang pullback? Kemarin Pani ya pullback, sekarang naik dia. Pani alert dia. INPC ini sama apa ya? VPA INPC ini biasanya profitnya dapat saham-saham yang lagi naik, bergerak naik. Low, high, ini pullback dia ya, namanya pullback nih. Dia satu udah, jadi bisa jaga atas nih Bapak Ibu, satu lot. Stop lossnya kecil, stop lossnya di bawah sini. 2 tick di bawah swing low-nya, dia naik ke atas ya Bapak Ibu. Kalau dia dapat, kalau dia turun bawah kan kita nggak kena lah ya, karena belum beli langsung turun. Tapi ini mulai ada hijau, kita jaga atas jaga bawah. Kalau dia turun naik, ya ini tinggal jaga di atas gitu ya, pullback dia. Karena dia low, high, low, siap untuk high. Tapi saya nggak kenal INPC ini apa, jarang juga Bapak Ibu pakai, volumenya juga tidak saya sukai kalau seperti itu. Nah, lalu apalagi sekarang SCR Uval Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Sekarang kita bahas komposit. Kita mulai dengan Speedo Composite. Ini 10 saham nih. Mudah-mudahan saya tidak error ya. Composite sekarang berada di zona grid untuk tanggal 22, berartinya demand-nya di composite sudah lebih besar daripada supply ya. Kita cek dengan star C0. Bagaimana dengan composite yang positif 1%? Kita lihat basic bergerak jauh lebih kuat daripada composite-nya, outperform. Properti menguat, tapi cyclical melemah ya, sektor yang baru kelihatan di sini.
Yang leading itu siapa? Non-cyclical berbalik melemah, energi menguat, finance-nya melemah, infra menguat ya Bapak Ibu. Industri melemah, jadi kelihatan baru terpisah ya di sini karena kompositnya menguat, ada yang lebih sebagai pendorong utamanya gitu. Ini basic nih ya Bapak Ibu, basic infra apa lagi di sini ya. Energi mana? Energi. Ya bisalah kita lihat Bapak Ibu. Energi menguat gitu ya. Oke, sekarang kita bahas VPA weekly saja langsung. Karena monthly-nya demand-nya jelas masih ada di bawah itu. VPA weekly composite. Karena waktunya terbatas, nanti Bapak Ibu bisa akses sendiri. Weekly-nya tentu volumenya belum valid, tapi dia sudah membentuk high ya. Jadi yang kita pikirkan adalah ini adalah low. Yang kita pikirkan kan, yang tidak belum tentu yang dipikirkan oleh bandar. Maksudnya yang saya pikirkan ya. Di sini adalah low, ini adalah high. High-nya masih terus naik high, ya belum ada supply-nya. Nanti kita tunggu adalah high low, baru dia naik lagi high high. Nah itu yang kita tunggu ya. Supply-nya VBP weekly composite. Demand-nya ada di mana? Mungkin dia akan menahan. Jauh ya Bapak Ibu. Jadi sampai mana dia bisa naik? Di sini sebenarnya ada ya di sini. Ya ini ya, maksud saya ini rejection di weekly ini adalah sebenarnya zona supply. Maksudnya dia demand menjadi supply ya. Kalau ada support become resistant, ada juga demand become supply ya. Kayak ini atau di sini, yang penting kita lihat ada rejection di sini, itu adalah sinyal-sinyal dulunya adalah demand, begitu dijebol menjadi supply. Jadi kena, tapi yang di sini kelihatan jelas yang panjang ini ya. Jadi bisa ke atas dulu baru dia turun. Yang pasti kalau dia tidak turun, Bapak Ibu ya, dia hyperdomic berarti. Hyperdomic di weekly. Nanti ada hyperdomic di weekly, dia akan mencari naik ke atas sampai supply-nya ketemu. Ini sementara menjadi zona supply weekly, kelihatan jelas yang disupply. Artinya banyak orang nyangkut mulai 6.800 sampai 7.200 ini banyak yang nyangkut nih. Oke. Sekarang kita cek dengan VPA composite. Ada 10 ya Bapak Ibu, mohon maaf jadi saya harus cepat. Sekarang kita lihat daily-nya. Daily-nya dia ya boleh dia close di atasnya ya Bapak Ibu ya. Temperan lebih kecil close di atasnya, tapi supply-nya ada di atas mungkin belum tersentuh nih. Oke, antisipasi ini base rally ya Bapak Ibu, dia naik ke atas. Ini yang menjadi catatan. Jadi pengalaman saya selama berapa tahun sudah di HSG ini, kalau kita mengacu ke gap, ini valid umumnya ya. Jadi kalaupun sekali dua kali tidak valid, mungkin masih 90% valid. Jadi kalau dia ada gap dia akan tutup, ya ada gap dia akan tutup baru turun, ada gap akan tutup. Ini ada gap ya. Dia tutup. Nah, ini sekarang belum tutup. Biasanya akan tutup ya. Biasanya itu maksudnya 80% banding 20% lah. Tapi oke, kita lihat price dan volume saat ini saja. Daily-nya. Price-nya close-nya tinggi, berarti bullish. Volumenya dia rata-rata. Ini valid berarti ya. Dia break rally, base rally. Dia akan tes dulu. Dia bisa naik ke atas. Pullback-nya mungkin di zona ini. Catatan lagi, gap-nya belum tutup ya. Jadi volumenya sekarang dia rata-rata, tapi volumenya biasa saja, bukan demand zone. Ini juga sedikit saja. Kalau mau dibilang di bawah rata-rata cukup ya, rata-rata 20 hari dia di atas, tapi kalau kita lihat nilainya masih di bawah 10 triliun. Oke, ya, volume sama nilai kadang-kadang tergantung lah. Kalau volumenya kecil tapi yang diborong BBCA, ya, saham-saham yang harga-harga besar ya besar juga dia, kecil juga volumenya, besar nilainya. Kan kita lihat dengan VBP composite, kita mau melihat
supply zone-nya ada di mana, ya gitu. Kita kalau naik ke atas, oh ya lumayan ini Bapak Ibu. Kalau kita lihat gerakan nanti akan menjadi weekly-nya, ini adalah rejection yang saya maksud tadi. Ini menjadi dulunya menjadi demand, sekarang dia menjadi supply. Kalau ada support become resistant, maka ada demand become supply zone. Oke, itu yang di atasnya ya. Nanti tergambar di weekly. Yang di daily mana? Ini. Ini kalau kita lihat untuk bulan Maret aja ada candle ini. Ini supply. Oke, dia harus absorb dulu. Ini kan rally, base, drop, test, drop gitu ya. Jadi dia harus kalahkan dulu ini membentuk new higher high. Yang ini mungkin sudah dia menjadi demand. Kalaupun dia berhasil ke atas, dia turun. Ini menjadi demand zone. Jadi ini ada sekarang demand, ini ada supply. Jadi rentangnya kecil sekali untuk monthly, untuk bulanan. Ini cukup kuat karena sebelumnya dia menjadi zona supply juga saat ini. Gambarannya besarnya seginilah. Nah ini setelah itu, setelah dia berhasil lewat, maka di atasnya baru ada supply. Jadi kalaupun dia jebol, naik ke atas, mudah-mudahan dia tutup. Lebih enak dia tutup gap dulu Bapak Ibu. Jadi tidak ada hutang naik lagi. Ya, itu adalah plan A. Ya, plan A. Plan A yang saya siapkan adalah dia turun dulu, maka saya buy on weakness. Plan B, dia tidak turun, dia naik aja, dia nggak peduli ini mungkin tutupnya nanti 6 bulan lagi atau setahun lagi atau 2 tahun lagi. Biasa begitu ya. Dia naik dulu ke atas, ini ada supply yang nyangkut di sini keluar, baru dia turun, baru nutup. Jadi naik ke atas ya let profit run lah. Itu namanya trading as a business, kita siapkan plan A, plan B. Baik, sekarang kita lihat evol untuk memastikan itu gapnya ada di situ. Evol composite. Suka tidak suka, gapnya belum tutup ya Bapak Ibu. Suka nggak suka, ini lihat ada gapnya di situ. Ya, kelihatan sekali. Kalau gap biasanya dia tutup ini. Biasanya itu, kalau kalimat biasanya itu tidak harus 100% pasti, ya karena di pasar saham tidak ada yang pasti, ya kita buat aja plan A, plan B, plan C, plan D gitu, belajarnya di trading as a business kalau membuat trading plan. Sekarang kita cek dengan, udahlah cukup, satu kali lagi, berikutnya kita cek dengan foreign flow untuk composite. Ya ini dia untuk foreign flow Bapak Ibu ada perlawanan sedikit saja, aslinya net buy 175 miliar. Nanti kalau kita lihat sudah mulai ada perubahan, kita tunggu sampai 20 harinya sudah net buy ya, masih ada utang 13,2 triliun dalam 20 hari atau 1 bulan. 20 hari trading itu 13 triliun. Itu harus direcover dulu baru kita confident aslinya mulai masuk. Belum saat ini Bapak Ibu. Kita berharap lokal saja kalau ada kesempatan profit taking, kecuali ya kayak di Antam tuh kan aslinya jelas sekali. Oke, itu ya untuk composite. Sekarang kita akan bahas semua sahamnya. Singkat saja, 4 atau 5 ada, nanti Bapak Ibu bisa lanjutin. Saya juga akan habis ini akan lanjutin sendiri. Untuk membuat trading plan, mumpung ada momentum seperti ini, saya lebih fokus cari duit untuk menyiapkan trading plan saya. Oke, kita mulai dengan PTPP, tapi kita mulai dulu dengan portofolio volatility map dari PTPP spasi BBYB spasi AMMN spasi INDY, ADMR, ADARO, Harum, NCKL, MBMA, lalu PANI. Ini agak variatif sedikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mudah-mudahan tidak ada yang salah, ngetiknya capek juga. Nah, kita lihat sekarang dari 10 saham ini bagaimana sih volatilitasnya. Oke, untuk data 12 bulan Bapak Ibu. Oke, data 12 bulan. Kita punya 2 klaster saham. Yang satu daily average dalam 12 bulan yang ini ya. Dia superior, maksudnya dibanding composite dia lebih baik ya. Lalu ada klaster saham-saham yang performanya kalah dengan composite, walaupun composite-nya sudah minus ya dalam 12 bulan. Lalu kita punya juga klaster yang sahamnya sangat volatile, yaitu PANI. Ya, sekarang lagi tinggi-tinggi ya. Jadi kalau dia kemarin sudah pullback, harusnya sudah bisa masuk lagi ke dalam.
Sekarang dia naik alert lagi. Nah, ini klaster sendiri ya Bapak Ibu. Ini baru ada klaster yang di sini. Yang tadi harga rendah. Nah, kalau klaster volatilitas ada 8 sampai 10. Ya, di bawah 10 ya, 8 9. Lalu di sini ada 6, di bawah 6 sedikit ya. Jadi kita punya dua klaster volatilitas, 3 sama ini. Jadi agak variatif ya Bapak Ibu. Adaro, Indika, BBYB, Aman, PTPP itu volatilitasnya kita anggap satu klaster lah sama MBMA, Nikel, ADMR, Harum dia satu klaster. Oke, kita lihat. Sekarang kita lihat PCM. Korelasi mereka. Oke, kita lihat di sini. Nah, kita lihat korelasi mereka ya Bapak Ibu supaya tidak salah pilih Bapak Ibu dalam portofolionya. Kalau bisa jangan terlalu banyak yang korelasinya tinggi, misalnya seperti MBMA dan Aman. Ya, ini tinggi sekali korelasinya MBA dan ADMR. Kalau mau seperti saya mulai akumulasi MBMA lagi. Dan ADMR saya punya, cuman ADMR ini saya beli sejak IPO dan itu pakai broker terpisah. Jadi ada broker terpisah. Ya pandai-pandai lah ya dengan nama siapa gitulah ya. Nah, jadi terpisah. Jadi memang dari awal dia tidak diutak-atik. Nah, biasanya ini dulu saya beli di harga 100 ADMR. Di sini ada Pani, berbeda sendiri dia ya, Bapak Ibu. Kita ketahuan klasternya nih Adaro. Kalau punya Adaro boleh beli NCKN, boleh beli MBMA, boleh masuk Harum, boleh masuk BBYB, boleh masuk Aman ya. Itu kecuali jangan masuk Pani dia, Adaro. Kalau Pani ya boleh situ. Jadi berbanyak saham yang korelasinya tinggi, kalau bisa jangan ya. Indika ini boleh punya ADMR, jangan beli Adaro karena korelasinya tinggi, boleh beli Aman, boleh beli BBYB, boleh beli Harum ya gitu. Jadi di dalam portofolionya diatur. Bapak Ibu bisa cek lah portofolionya. Cek aja ya, ketik aja di PCM namanya supaya tahu. Kalau terlanjur tinggi bagaimana? Kurangi salah satu porsinya ya, satu porsinya dikurangi. Sekarang kita cek mulai pembahasan sahamnya dengan analisa singkat. Kita cek dulu alert PTPP. Ini ada apa ya? PTPP saya nggak tahu ada beritanya apa. Bapak Ibu bisa komen lah di sini PTPP kalau ada beritanya apa, saya belum sempat lihat. Kita cek dengan alert PTPP. Nah, ini analisa singkat saja. Biasanya quick analysis ini saya butuh 3 atau 4 atau 5 chart paling maksimum. 5 chart. Oke, alertnya ada Bapak Ibu. Dia bulan 3 ada, bulan 4 ada, konsisten dia bulan 1 juga ada. Kita cek dengan Speedo PTPP bagaimana hari ini. Untuk daily saja dia berada di zona grid, artinya demand-nya PTPP lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star PTPP. Relatif terhadap composite di daily Bapak Ibu usahakan pegang cek weekly-nya karena daily-nya ini sudah grid, ini sudah mentok. Dia naiknya sudah 14 hari, 10 hari, 12 hari yang lalu. Bapak Ibu ini ada 12 bintang. Jadi sudah naik tinggi, harus cek weekly-nya. Kita cek dengan VPA. Nah, PTPP. Bapak Ibu cek monthly-nya, cek weekly-nya ya. Dia sudah bottoming. Faktanya seperti itu. Ya, ini selling climax. Authorization secondary test. Ya, ini the best time for buying. Second chance to buy. Dia naik lagi ke atas. Kalau dia kasih kesempatan lagi turun, boleh buy. Ya, karena kita lihat secara relatif ada perubahan volume. Ya, walaupun ini rejection. Kenapa rejection? Di sini ada supply zone. Ini banyak yang nyangkut sebelumnya. Udah mulai keluar. Itu PTPP. Ya, sekarang kita lihat foreign flow. PTPP. Berikut ini ada chart foreign flow untuk PTPP. Bapak Ibu bisa lihat asingnya fluktuatif, tapi memang ditekan oleh asing juga, sempat keluar banyak di sini. Di akhir Maret dia sempat semacam uptrust ya. Ini apalah sinyalnya. Volume asingnya keluar sangat besar, lalu di sini mulai asingnya keluar 3 hari terakhir, tapi sahamnya naik ya, asingnya keluar. Hari ini asingnya net sell 4 miliar, dalam 5 hari ada net sell 6 miliar, dalam 20 hari net sell-nya minus 7 miliar, dalam 60 hari makin besar, net sell-nya 18 miliar, dalam 100 hari 23 miliar. Jadi konsisten asingnya, makin tambah hari semakin keluar ya Bapak Ibu, apalagi ditambah 3 hari terakhir ini cukup besar. Itu untuk PTPP, Bapak Ibu, nanti silakan lanjutin, jangan lupa lihat weekly-nya, monthly-nya, dan sebagainya. Kita lihat BBYB. Alert BBYB ini
Ini Sankey-nya sudah ada, alert BBYB, kita cek dengan alert BBYB. Alertnya, BBYB ini sebenarnya dia sudah bulan April saja sudah 3 kali. Ini indikasi yang tidak boleh dilewatkan ini BBYB ini, pasti ada sesuatu dia. SKF BBYB, ya, dia sudah positif ya Bapak Ibu. Salah nih, SKF BBYB. Kita lihat, kayaknya sudah ada Sankey diagramnya, bank-bank digital. Ya, dia profit 20 miliar ya, dari sebelumnya kalau nggak salah minus-minusan ya. Kita cek dengan Speedo BBYB. Dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star BBYB, rotasi saham relatif terhadap komposit yang menguat. BYB juga konsisten, dia sudah menguat mungkin lebih dari seminggu yang lalu, dia masuk ke atas tanpa lewat panik ya. Kita lihat VPA BBYB. Jangan lupa kalau Bapak Ibu punya BBYB, analisa karena chartnya bagus sekali. Chartnya bagus sekali nih Bapak Ibu. Nanti sebenarnya kalau ada workshop nih kita bahas ini. Ini adalah the best time for buying Bapak Ibu ya. Sayangnya workshopnya masih berapa hari lagi ya. Saya buat ya nggak tutorialnya ini. Ini adalah marking down, selling climax, auto resistance, secondary test. Ini adalah the best time for buying atau ini juga boleh. Nanti dia akan turun memberikan second chance to buy ya. Bisa sampai di sini, bisa sampai di sini. Jadi BBYB bisa jaga atas jaga bawah Bapak Ibu. Ini target jual di mana? Di sini. Itu dia target jual BBYB ya. Atau kita bikin nanti. Ada waktu kita buat tutorial trading plan untuk BBYB. Karena strukturnya dia sudah terbentuk the best time for buying. Baik. Kita cek dengan foreign flow BBYB. Bank Neo. Kalau kita lihat asing di Bank Neo Bapak Ibu, hari ini dia net sales tipis aja 0,12 miliar. Tapi ya kecil, mungkin dia tidak dominan lah. Dalam sehari dia masih ada net sell. Kalau kita lihat dalam 60 hari udah net buy, dia memang kecil-kecil saja. Ada nggak domnya? Dom BBYB, bagaimana dominasi asing lokalnya? Kecil saja ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat lokal versus asing hanya 6,5, asingnya 0,6, 99 lokal. Ini artinya memang Bank Neo ini dikuasai lokal. Kita ya itu sajalah ya Bapak Ibu. Kita cek saham yang lainnya, ada 10 soalnya. Jadi setelah itu aman. Alert AMMN. Aman Bapak Ibu, fresh dia baru sekali ini, baru kali ini dia keluar lagi, bulan Maret tidak ada. Kita cek dengan Speedo AMMN. Speedometernya dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih kuat daripada supply. Kita cek dengan Star AMMN. Rotasi saham relatif terhadap komposit yang menguat, aman lagi-lagi, sudah menguat di zona grid. Kalau begini Bapak Ibu harus cek weekly-nya. Karena harusnya belinya kapan? Ketika dia crossing di sini. Di sini kita sebut habis panic terlebih hope, 1, 2, 3. Ya, belinya harusnya di sini. Ya, 1, 2, 3, 3 hari atau 4 hari yang lalu. Kita lihat dengan VPA AMMN. Oh ya. Kalau bentuknya begini nih, memang kalau mau masuk aman, kita nunggu dia pullback ya. Ini adalah low, ini adalah high. Biasanya dia akan pullback minimum yang di break ini 6675 atau sampai mid downtrend. Maka dia punya secara teori begitu ya. Low high, kita menunggu high low, pas dia high low pullback, kita beli. Kita nggak tahu sampai mana, baru naik ke atas. Nah, kalau udah ada pattern ini baru mantap itu Bapak Ibu, valid dia. Kadang-kadang kalau begini kita kejar, dia turun kita panik karena nggak bisa membaca market. Kita cek dengan foreign flow, PIF AMMN. Harus lihat struktur besar nih Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya bicara di daily, harus lihat monthly-nya. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk aman. Bapak Ibu lihat dia bulan Oktober pernah ditekan habis, tapi sahamnya tidak langsung drop. Berarti ini bandar lokalnya keren nih, pengendalinya nih, supirnya. Nah, pelan-pelan naik juga, akhirnya dia divergen. Nah, sekarang naik terus, naik terus. Kalau kita lihat, memang sempat ada net sell di dalam 20 hari, tapi trend up-nya terus nih ya, akumulasinya. Asing.
Ya, itu saja Bapak Ibu untuk aman. Sekarang kita lanjut ke saham yang lainnya. Jadi karena tadi saya lihat daily, nggak akan tergambar bagaimana struktur besarnya aman ini. Karena dia sempat tinggi, mungkin wake off-nya sudah selesai. Bapak Ibu harus lihat monthly-nya. Kita lihat alert INDY, Indika ya. Indika jadi boleh dikatakan fresh lah. Ini tanggal 10 bulan 3 dia alert. Tanggal 10 bulan 4 dia tidak ada alert gitu. Jadi dia boleh dikatakan fresh ini. Tadi dia ekstrim nggak ya? Ya kita lihat di sini. Mulai dengan Speedo INDY. Kalau dia belum ekstrim masih bisa naik ini. Grid demand-nya lebih besar daripada supply hari ini. Kita cek dengan Star INDY. Kalau nggak salah ARA dia ya. Nah, maaf. Ya, Indika relatif terhadap composite dia masuk ke zona segitiga ya. Apa artinya? Dia masih berada di zona panik tapi sudah mengarah ke hope. Ini kita sebut sebagai habis panik terbitlah hope. Ini ada dulu peserta workshop yang dia melakukan studi, dia mencari aja saham-saham yang berada di habis panik terbitlah hope. Lalu dia masuk aja di situ. Luar biasa kata dia hasilnya. Saya aja nggak pernah bikin riset seperti itu ya. Dia pernah sharing tapi angkanya di capture kecil-kecil. Jadi yang mau ikut dia harus bikin riset sendiri. Oke, kita lihat VPA INDY. Nah, ini dia auto reject ya Bapak Ibu ya. Maksimum. Harus lihat besarnya karena di sini ada zona supply nih. Dia langsung nutup gap sudah. Rally, base rally ya biasanya dia turun dulu. Jadi kalau pas orang-orang lagi euforia dia akan turun dulu ya Bapak Ibu. Bisa cek VBP IND itu bisa jadi karena dia auto reject atas atau dia ada supply ya. Kita cek. Ya ada supply zone. Dari mana taunya ini Bapak Ibu? Ya ini supply zone. Pas pula dia auto reject atas ya Bapak Ibu. Ya. Auto reject atas. Arahnya 15% kan sekarang. Naiknya berapa persen sih ini? Bodinya body full ya. Kalau lihat naik ke atas tinggi-tingginya jual di mana Pak? Ini jualnya. Ini ada namanya sell mother candle. Jual di 1700 lah. Itu mulai profit taking 50%. Sisanya let profit run. Kita lanjut dengan foreign flow INDY. Ya udah 42 menit. Berikut ini ada chart foreign flow untuk Indika Energi. Kalau Bapak Ibu lihat asingnya masih keluar. Hari ini memang dia melesat tinggi tapi asingnya tidak terlalu signifikan, hanya 4 miliar saja. Dalam 5 hari ada 5 miliar net sell, dalam 20 hari ada 6,2 miliar, dalam 60 hari ada minus 43 net sell ya, dalam 100 hari ada net sell juga 49 miliar. Jadi kalau kita lihat bottoming juga bolehlah ini kita katakan ada masuk 6 miliar karena hari ini tambah 4. Itu dia Indika Bapak Ibu. Kalau dia pullback, jadi dia belum ekstrim ini, masih bisa naik lagi. Masih bisa naik lagi karena dia belum ekstrim tadi speedometernya. Tapi kalaupun dia pullback, tunggu di 1300 lalu 1220. Yang tunggu bottomnya ya di sini. Demand-nya. Kelihatan di sini ya Bapak Ibu. Ini ditunggu. Oke, kita cek setelah Indika apalagi ADMR. Kita cek dengan alert ADMR kompak ya, ADMR, AAD sama ADARO ya. Jadi AAD saya masih pegang, ADMR masih pegang. ADMR ya boleh dikatakan fresh karena tanggal 4 bulan 6 dia tidak ada. Kita cek dengan Speedo ADMR. Dia belum ekstrim, masih bisa naik lagi Bapak Ibu. Kita cek dengan VPA ADMR. Tolong cek monthly-nya ya Bapak Ibu nanti. Aduh, dia ini the best time for buying ya. ADMR the best time for buying tapi workshopnya masih lama. Oke, selling climax test. The best time for buying, low high, high low, high. Ini adalah the best time for buying. Jadi sebenarnya ini bisa kita buat tutorial trading plan nih Bapak Ibu. Ya ini fase B ya mungkin.
Nanti dia akan turun dulu. Ini Bapak Ibu jaga atas, jaga bawah. Ya, di bawah ini kelihatan untuk yang konservatif stop loss di sini. Yang agresif stop loss di 755, konservatif ada di sini. Jualan di mana? Profit takingnya di sini. Ini ada sell under candle, jual 50%, sisanya lihat profit lah. Itu dulu dimakannya Bapak Ibu, jadi jaga atas, jaga bawah. Gak saya duga ya, workshopnya masih tanggal bulan depan. Bulan depan ya, bulan Mei. Akan masih April, tapi sudah banyak sinyal the best time for buying. Mudah-mudahan turun dulu lah. Jadi saya habis ini memang harus banyak menyusun trading plan ya. Maaf yang udah daftar workshop, kalau nanti ya ini terbaik memang pas lagi gini ada workshopnya sih memang. Kita belajar begini nanti di kelas trading the best time for buying. Nggak apa-apa lah ya. Sekarang kita lanjut dengan foreign flow PIF ADMR. Foreign flow untuk ADMR. Berikut ini chart foreign flow untuk ADMR. Bapak Ibu bisa lihat asingnya sempat naik tinggi di akhir September, lalu dia turun lagi. Pelan-pelan akhir tahun Desember dia naik sampai Februari, lalu dia turun lagi. Fluktuatif juga. Sekarang terdeteksi net sell ya. Hari ini juga net sell. Dalam 5 hari ada 7 miliar net sell, dalam 20 hari ada 44 miliar net sell. Dalam 60 hari ada 60 miliar net sell, dalam 1 hari ada 40 miliar net sell. Jadi net sell masih merah semuanya. Asingnya masih keluar dari ADMR, mungkin lokal ini. Bisa cek dominasi rasionya Bapak Ibu dan Ibu sendiri. Kita lanjut, ADMR. Supaya nggak lebih dari sejam. Adaro. Alert Adaro. Adaro fresh ya Bapak Ibu. Jadi dia pertama kali ada alert setelah bulan 12 ya. Kita cek dengan Speedo Adaro. Grid, demand lebih besar daripada supply ya. Sama sentimennya ini. Pengumuman undang-undang royalti minerba ini. Kita cek dengan Speedo Adaro. Bagaimana speedometernya? Sudah ya. Adaro sudah. Berada di zona grid, kita cek dengan Star Adaro. Demand-nya lebih besar pada supply kalau speedometer Adaro. Nah, ini dia lambat bergeraknya Bapak Ibu sebab dia jatuh. Sekarang momentumnya sebenarnya naiknya pelan-pelan, hari ini tambah kuat, bergerak mudah-mudahan ke atas. Mudah-mudahan dia naik gerak ke atas ya relatif terhadap komposit. Kita lihat VPA Adaro. Salah juga. VPA Adaro. Jadi Bapak Ibu sambil Bapak Ibu ketik supaya dapat ya Bapak Ibu. Ini Adaro, kalau kita nggak lihat aksi korporasinya, kita merasa ada gap besar. Jadi target jual di mana? Kalau kita lihat ya dia akan sampai 3.800. Cuman ya kan karena dia spin off nih, jadi memisahkan diri di spin off ya. Sekarang kalau kita lihat sudah bottoming ini. Nah, nanti dia authorization turun dulu, pullback, naik. Jadi low high high low high high. Jadi kalau dia turun dekat-dekat 1600, ini adalah batasnya. Bapak Ibu bisa kita buy kalau dia pullback. Mudah-mudahan dikasih ya. Selamatlah kepada teman-teman Bapak Ibu yang kemarin-kemarin ikut. Saya bilang, ayo kita buy on weakness. Hajar terus, beli mumpung ada diskon. Nah inilah. Kalau sekarang udah ragu-ragu nih. Menurut saya masih bisa beli nih. Kita lanjut dengan foreign flow. PIF Adaro. Berikut ini chart foreign flow untuk Adaro. Kalau kita lihat Bapak Ibu, Adaro sepertinya tidak terlalu disukai oleh asing karena trennya adalah net sell. Baik hari ini 12 miliar net sell, 5 hari ada 105 miliar net sell, dan 20 hari 471 miliar. Dalam 60 hari adalah 710 miliar net sell, dalam 1 hari ada 1,9 triliun net sell. Jadi asing yang masih guyur terus, belum ada kelihatan pullback. Oke, itu alert. Itu untuk Adaro. Kita lihat Harum. Alert Harum. Harum tanggal 6 bulan Maret dia ada alert. Tanggal 6 bulan April tidak ada. Baru ada tanggal 22. Berarti lebih dari 1 bulan. Sepertinya fresh ini. Kita cek dengan Speedo Harum.
Wow, ekstrim. Jadi kalau ekstrim begini, siap-siap dia besok koreksi. Ya, ini mungkin besok belum, 1 hari, 2 hari, 3 hari dia akan koreksi. Kan kita dia angkat-angkat dulu, sell on strength, akhirnya diguyur oleh bandarnya. Karena dia sudah ekstrim, terlalu cepat naiknya. Kita cek dengan star, harum. Ya, ya, Bapak Ibu bisa lihat secara relatif terhadap komposit juga terjadi akselerasinya sangat kencang sekali, Bapak Ibu. Ini kalau terjadi begini terlalu greedy ya, Bapak Ibu. Kita cek dengan VPA harum. Harus cek dengan price dan volume. Kenapa bisa begitu? Oh, the best time for buying dia break 775. Jadi Bapak Ibu jaga atas satu lot. Sepertinya sudah bottoming ya. Ini ada gap langsung tutup. Tapi kita butuh. Ini adalah selling ya selling climax. Authorization belum secondary test. Mungkin di weekly-nya nanti baru dia berjalan. Ini kita ambil aja low. Dia menjadi high, dia break, dia harus pullback dulu, menjadi high terhadap low, mungkin dia sampai mid doncian, baru higher high. Jadi hati-hati dia ekstrim, harus ada pullback ya, Bapak Ibu, harus ada pullback supaya dia sehat. Kalau nggak sehat, mau turun mau naik, dia begitu. Ini adalah high, ini adalah low, ya. Ini low terhadap high, ini adalah lower low, low terhadap high. Nah, ini sehat nih turunnya. Naiknya juga yang sehat begitu. Dia maka bisa turunnya panjang. Oke, sekarang kita lihat foreign flow harum dengan PIF harum. Berikut ini ada chart foreign flow untuk harum, Bapak Ibu bisa lihat ya. Sahamnya naik tinggi, tapi hari ini aslinya net sell 18 miliar. Besar ya, dalam 5 hari menjadi 21 miliar aslinya net sell, dalam 20 hari 25 miliar net sell, tambah besar. Dalam 60 hari tetap besar, 22 miliar aslinya net sell, dalam 100 hari ada 22 miliar juga. Jadi dengan masuknya hari ini 18 miliar, jadi besar aslinya keluar. Jadi dia naik, malah aslinya keluar. Gitu dia besar pula ini dari rata-rata sebelumnya. Oke, itu perlu diwaspadai ya. Untuk harum sudah ekstrim. Kita cek dengan NCKL. Nah, NCKL ini kalau saya disuruh masuk, mungkin akan saya masuk, tergantung nanti bagaimana strateginya. Karena dia katanya belum pernah ada wake up. Kita lihat dulu. Alert NCKL. Tapi alertnya sudah muncul dari kemarin. Sempat dia muncul bareng Inco ya. Oke, jadi di bulan masuknya itu harusnya kapan? Bulan Februari. Jadi Bapak Ibu kalau mau masuk NCKL harusnya bulan Februari karena Februari, Maret, Maret 3 kali malah baru April ya. Harusnya masuknya di sana. Nah, mudah-mudahan dikasih turun dulu ini dengan sentimen royalti. Saya nggak tahu dia masuk kategori apa ya. Nikel kan tertekan, emas tertekan tuh, mangan, tembaga tuh kena semua tuh. Kita cek dengan Speedo NCKL Trimegah. Dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan star NCKL. Wow, dia berbalik menguat ya. Padahal kemarin-kemarin ini melemah ini Bapak Ibu dalam beberapa hari. Jangan lupa cek weekly-nya. VPA NCKL. Ini terpaksa kalau saya di video terpaksa tidak saya buat. Nah, ini bisa nih Bapak Ibu ya. Bisa ini. Kalau lihat selling climax-nya di mana? Di sini. Selling climax authorization secondary test. Cucuk bawah spring. Ya, volumenya kecil-kecil. Kita tinggal nunggu. Mudah-mudahan pas workshop dia the best time for buying. Jadi kalau dia turun ke bawah ini bisa buy on weakness. Masih bisa nih. Ya, Bapak Ibu, volumenya meledak nih. Boom ya. Volumenya meledak disebut dengan ledakan volume. Karena ada supply-nya juga tidak masuk, tidak terlalu besar. Kalau dia kasih turun, berarti dia kasih kesempatan ini. Karena nanti ini adalah marking down, ini akumulasi. VPA weekly-nya NCKL. Mohon maaf, saya kasih lihat, mau cek sebentar. Ya, belum terjadi wake off-nya Bapak Ibu. Bottoming dia di weekly mainnya. Ini naiknya tinggi ini kalau dia belum pernah terjadi wake off. Stopping volume dia di weekly-nya ya. Oke, kita lihat dengan foreign flow NCKL. Padahal untuk tambang untuk ini dia tidak baik ya untuk nikel karena royaltinya.
menekan. Bapak Ibu bisa lihat asingnya masih net sell terus sampai 100 hari dia net sell-nya kumulatifnya net sell semua ya Bapak Ibu. Termasuk hari ini 7 miliar dan 100 hari ada 15 miliar. Kita lihat dari awal Maret dia trennya downtrend, di sini dead cross ya, artinya tekanan asing jual terus. Sahamnya bolak-balik. Mungkin koreansinya masih rendah ya Bapak Ibu. Asingnya memang begitu tuh. Kita lihat aja DOM NCKL. Asingnya 16% ya, lumayan juga sebenarnya asingnya. Oke lah, kita lanjut ya Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu ini ada 55 MBMA, alert MBMA. Yang pasti MBMA saya kutipin terus nih Bapak Ibu. Kita cek dengan Speedo MBMA. Karena dia belum terjadi wake off-nya, grid demand lebih besar pada supply. Kita cek dengan Star MBMA. Oh, dia masuk ke zona hope akhirnya hari ini, Bapak Ibu, relative to composite. Kita cek dengan VPA MBMA. Jangan lupa cek monthly dan weekly-nya ini ya. Nah, dia bottoming. Ya, bottoming. Nah, ini kalau lihat time frame besar dia akan. Lihat ini nih, mengapa saya berani akumulasi. Volumenya meningkat terus dan dia nggak kemana-mana ya. Maksudnya mulai sideway ya. Kita bottoming sudah ada. Jadi kalau dia turun-turun, kasih kesempatan, jaga atas, jaga bawah ya ini. Jangan sampai nggak jaga. Ya, ini jaga atas, jaga bawah, stop loss-nya 236. Nah, itu dia. Kita lihat foreign flow PIF MBMA. Berikut ini chart foreign flow untuk MBMA, dia sempat distribusi asingnya keluar terus sampai pertengahan Desember, baru akhir Desember asingnya mulai akumulasi sebenarnya, tapi awal Maret dia keluar lagi ya. Jadi kalau kita lihat hari ini dia net buy 2,76 miliar, tapi dari 5 hari sampai 1 hari asingnya masih tercatat net sell. Itu saja ya kalau kita lihat. Mungkin bisa dicek dominasinya. Kita lihat lagi dengan PANI. Kemarin PANI ini ada, sebenarnya saya mau buat tutorial pullback. Mau masuk ya pullback, ya lupa pula saya, akhirnya nggak masuk. Alert PANI. Karena kemarin dia SCR pullback dia muncul. Lewat pula oleh saya karena saya mau fokus yang lain. Alert PANI. Kadang-kadang begitulah. Kita sudah dikasih alert ada robot, nggak masuk pula. Alert PANI dia fresh Bapak Ibu. Ini siklus baru mungkin. Kita cek dengan Speedo PANI. Saya kemarin udah intai-intai nih. Grid demand-nya lebih besar daripada supply. Kita lihat PANI berada di zona grid. Kita cek dengan Star PANI. Aduh. Capek juga ya mulut ngomong. Nah, ini dia PANI-nya kemarin habis panik terbilah hope, sekarang udah masih mungkin di sini. Masih bisa lah bottoming ini. Maksudnya di siklus baru dia kalau pullback kemarin SCRP back dia muncul, mungkin dia mulai bergerak lagi, masuk ke hope, masuk ke grid, menguat lagi ya. Kita lihat VPA PANI. Iya ya. PANI atau apa yang kemarin yang ini ya, lupa saya. Soalnya dia low high, high low, turun-turun, ini naik sekarang. PANI atau apa ya, lupa saya. Jadi siklus Wycombe-nya sudah jalan ini, marking up, distribusi marking down, dan dia sudah ada bottoming begini, mudah-mudahan naik. Target jual setinggi-tingginya ambil aja ini. Udah tinggi itu Bapak Ibu ya. Stop loss jelas di bawah ya. Nih 7.300. Kita lihat SKF PANI. Bagaimana laporan keuangan 2024-nya? Ya, dia income statement-nya ada 2024 ada 1,2 triliun lah, Bapak Ibu. Ya, segini tinggal bandingkan saja lah. Saya sih cenderung lebih suka BSD. Kita lihat foreign flow, PIF, PANI. Berikut ini chart foreign flow untuk PANI, Bapak Ibu bisa lihat asingnya sempat keluar di akhir Oktober ya, turun-turun bottoming di awal Maret, mulai akumulasi lagi naik ke atas. Hari ini asingnya 55 miliar, cukup besar, walaupun di bawah 100 miliar ya, dalam 5 hari dia menjadi net buy 28 miliar, dalam 20 hari sudah net buy 153 miliar. Ini mudah-mudahan udah pertanda asingnya mulai akumulasi. 60 hari net sell 131 miliar, dalam 100 hari ada net sell 192 miliar. Dan ini hari ini besar ya Bapak Ibu. Jadi dia besar, biasanya kecil-kecil atau merah, besar lagi gitu, spiky-spiky.
Oke, saya rasa cukup Bapak Ibu. Itu saja after market close hampir 1 jam. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Jangan lupa subscribe ke channel YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.